Oke guys, jumpa lagi di channel Alim Suzuki. Kali ini saya mau membahas masalah atau materi kopling ya, yaitu kopling mobil. Oke, sebelum kita pelajari kopling ya, kita lihat dulu bagian pemindah tenaga atau yang sering disebut powertrain pada mobil. Oke, kita lihat sini ya. Powertrain atau pemindah tenaga itu apa? Yaitu mekanisme pengubah energi yang dihasilkan oleh mesin ya. Nah, energi ini nanti ya finishnya atau terakhirnya yaitu putaran roda ya. Jadi antara mesin dan roda itu ada pemindah tenaga. Nah, bagian pemindah tenaga itu antara lain yang pertama yaitu klats atau kopling. Ini yang berwarna kuning ya. Kemudian dari kopling dipindahkan ke transmisi yang berwarna biru laut ini ya. Dan dari transmisi ke propeller ya. Sini yang berwarna oranye. Kemudian ke diferensial ya, atau sering disebut gardan, dan baru dihubungkan dengan poros roda atau axle ya. Kemudian baru ke roda. Oke, kita lihat nih bagian-bagian kopling, kita lihat dari samping ya. Di antara mesin dan kopling itu dihubungkan dengan ini flywheel ya, roda gaya. Kemudian baru plat disc atau kampas kopling ya, plat kopling ya, piringan kopling. Kemudian pressure disc ya, pressure plate ya, pressure plate. Kemudian ada namanya spring diafragma atau bekas kopling ya. Kemudian ada release bearing, ada release fork, dan ada clutch cover ya, dan ada yang menyebut pivot ring. Oke, next. Nah, sekarang kita lihat atau kita perjelas masalah posisi kopling ya. Kopling itu berada di antara mesin dengan transmisi. Nah, ini yang tengah ini adalah kopling, dan ini adalah mesin, dan ini adalah transmisi. Oke, next. Nah, sekarang kita identifikasi fungsi dari kopling ya. Nah, fungsi dari kopling itu adalah mengubah dan memutuskan daya mesin ke transmisi. Nah, dengan diputuskannya daya mesin ke transmisi ya, sehingga dapat memutuskan hubungan mesin dan transmisi dengan cepat dan sempurna. Jadi yang pertama, dengan adanya kopling ya, itu kita dapat memutuskan hubungan mesin dan transmisi dengan cepat dan sempurna, yaitu ketika kita mau memindahkan gigi transmisi ya. Jadi kopling itu harus kita tekan tuasnya ini dengan cepat kalau kita mau memindahkan ya, sehingga
Kalau sudah diputuskan dengan cepat, gigi-gigi transmisi ini putarannya akan lambat, sehingga antara gigi transmisi itu dapat dipindahkan dengan halus ya, sehingga transfer daya dari mesin ke transmisi juga halus. Kemudian ya, saat kita ini melepas kopling ya, itu dapat dipindahkan ke transmisi tanpa selip dengan adanya kopling. Oke, next. Kita lihat ini adalah penampang dari komponen-komponen kopling atau clutch komponen. Kita lihat komponennya dari sebelah kiri ya. Ini flywheel atau roda gaya, ada yang menyebut roda gila, dan yang menempel ini adalah clutch disc atau piringan kopling, atau ada yang menyebutnya kampas kopling ya. Dan berikutnya pressure plate atau plat penekan kampas kopling ya. Dan di sini ada piringan seperti ini, diafragma spring atau pegas diafragma. Dan yang coklat ini adalah clutch cover atau ada yang menyebut rumah kopling. Dan ada ini rilis bearing, kemudian ada rilis fork atau tuas pengungkit. Oke, next. Kita bahas satu persatu. Flywheel atau roda gaya atau roda gila. Ini fungsinya untuk memindahkan daya mesin ke kopling. Nah, jadi flywheel ini terhubung dengan mesin ya, dan pertama kali dipindahkan ke kopling dayanya. Oke, next. Kemudian nih clutch disc, ini yang berwarna coklat yang nempel pada flywheel ya, ada yang menyebutnya kampas kopling ya. Fungsinya apa? Fungsi dari clutch disc adalah menerima putaran mesin agar dapat diteruskan ke transmisi. Jadi clutch disc ini atau kampas kopling ini meneruskan putaran dari mesin, atau di dalam hal ini di roda gilanya ya, dan diteruskan ke transmisi. Nah, di kampas kopling ini nanti terpasang poros input yang ke transmisi. Oke, next. Pressure plate, kita lihat ini komponennya, pressure plate atau plat penekan. Fungsinya yaitu menekan clutch disc, jadi menekan kampas kopling ini ya, atau clutch disc ini, dan meneruskan tekanan dari friction plate. Friction plate itu permukaan yang sebelah ini, kalau ini sebelah permukaan kanan ya, menuju ke kampas kopling sehingga terimbit roda gila ya. Jadi fungsi dari pressure plate ini menekan kampas agar terimbit dengan roda gila atau roda gaya atau flywheel.
Oke, next. Diafragma spring atau gas diafragma ya. Nah, ini gas diafragma atau diafragma spring itu fungsinya apa ya? Bisa kita lihat, yaitu menekan pressure plate saat pedal kopling ditekan ya. Jadi saat pedal kopling ditekan ya, saat pedal kopling tidak ditekan, maka pegas diafragma ini dia akan menekan ini pressure plate, dan penekannya diteruskan ke ini kampas ya, sehingga terimpit dengan roda gila. Sebaliknya ya, pada saat pedal kopling ditekan, maka tekanan gas diafragma ini bebas, artinya kampas koplingnya posisinya renggang dengan roda gila atau flywheel, sehingga dayanya tidak diteruskan. Oke, next. Clutch cover ini berwarna coklat nih, fungsinya ya, yaitu sebagai rumah komponen-komponen dari kopling ya. Di rumah dari kampas, pressure plate ya, kemudian diafragma spring dan sebagainya. Oke, next. Berikutnya adalah release bearing. Komponennya ini ya, ini release bearing. Fungsinya yaitu menyalurkan tekanan yang berasal dari garpu pembebas untuk menekan pegas diafragma. Jadi ini garpunya, dia nanti akan menekan release bearing ini, sehingga release bearing ini karena nempel pada pegas diafragma, maka dia akan menekan pegas diafragma ya. Di fungsi dari release bearing adalah menyalurkan tekanan yang berasal dari garpu pembebas untuk menekan pegas diafragma. Oke, next. Release fork ini ya, release fork. Nah, ini atau garpu ya. Fungsinya apa release fork? Kita lihat, yaitu mengubah tenaga mekanis dari aktuator. Yang dimaksud aktuator ini adalah ini mekanisme untuk menekan ya dari garpunya sendiri atau forknya sendiri. Ada yang secara mekanis, ada yang secara hidrolis ya, dan meneruskan tekanan ke release bearing. Jadi fungsinya dari release fork yaitu mengubah tenaga mekanis dari aktuator dan meneruskan tekanan ke release bearing. Oke, ini tadi sekedar pembahasan untuk mengidentifikasi fungsi dari komponen-komponen kopling ya. Semoga bermanfaat ya. Sampai jumpa.